Sumatera, kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya nggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku, tak senang kau, kita selesaikan di luar. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin. Oh. Nggak senang cabut kricis. Tewas di gelanggang, kerbau tebusannya. Tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya krisisnya. Kue arep tak paten. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul nggak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Kalau diatur-atur, tegujulkan lain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya. Tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Ceramah kontroversi, Tengku Zul seolah sangat kuat dan tak bisa ditindak. Kalau ada di antara kalian yang masih belum tahu apa masalahnya, silakan cek di media sosial mengenai ceramah Tengku Zul yang menjadi perbincangan hangat dan dikecam banyak orang. Ceramahnya dituding menyindir, kalau tidak mau disebut menghina, suku Jawa. Dan menurut kabar, sudah ada 1 orang yang melaporkan ini ke polisi. Bismillahirrahmanirrahim, secara pribadi sebagai manusia asli suku Jawa, hari ini insya Allah si melaporkan Sederet Ustadz Tengku Zul ke polisi terkait ucapan rasisnya. Jika ada yang berani menuduh si telah mengkriminalisasi ulama, maka si siap berhadapan dengan ok tersebut, tulis salah satu akun. Sementara itu, Ferdinand Huta Heian juga ikut memberikan komentar. Unsur pidananya memenuhi karena ini bentuk provokasi, membangun rasa permusuhan antar etnis. Menabrak UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. JG memenuhi unsur dalam pasal 156 KUHP. Ada baiknya Ustadz Tengku Zul menarik ucapannya dan minta maaf, begitu isi cuitannya. Kita mungkin sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan oleh MUI. Mungkin akan mengatakan itu ucapan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan MUI sama sekali. Kadang lucu. Tengku Zul sudah berulang kali mengatakan sesuatu yang kontroversial, tapi MUI seolah tidak malu apalagi tidak memberikan teguran keras kepada dia. Inilah sebenarnya bentuk provokasi SARA yang jelas terlihat. Apalagi apa dia sampaikan tidak mendidik sama sekali. Seorang yang katanya ustaz, ceramahnya didengar banyak orang, tapi bergaya provokasi. Saya juga sangat penasaran, memangnya sehebat dan sekuat apa seorang Tengku Zul sehingga bisa ceramah dan membuat cuitan kontroversial seenak jidat dan aman-aman saja? Apakah di negeri ini tidak ada 1 orang pun yang bisa menindaknya? Apakah karena dia seorang pemuka agama lantas diperbolehkan berbuat seperti itu dan kita harus memakluminya? Mau mengakui atau tidak, ini adalah kenyataan yang terlihat saat ini, bahwa hukum di negeri ini kadang memang tidak adil. Mulut orang ini sudah berulang kali menebar hasutan, permusuhan serta provokasi, kadang terhadap pemerintah, kadang terhadap orang lain, dan sekarang terhadap suku tertentu.
Kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah laporan ini diproses atau dia akan kembali melenggang bebas? Orang seperti ini sangat tidak layak disebut sebagai tokoh agama. Bicaranya tidak mendidik dan cenderung menjelekkan pihak lain. Lucunya masih saja ada yang mau dengar perkataan orang seperti ini. Apakah semua ini akan diakhiri dengan drama minta maaf, mengaku hilaf dan disertai materai 6000? Kita tunggu episode selanjutnya. Tapi entah kenapa, saya merasa orang ini tidak akan mau minta maaf. Paling dia akan membela diri. Tidak bermaksud seperti itu. Berlindung di balik narasi kriminalisasi ulama kalau seandainya ditindak beneran. Atau paling parah ya cuek saja, dan menganggap semua sindiran di media sosial terhadap dirinya adalah hal yang tidak perlu dipedulikan. Tengku Zul mungkin memiliki alasan kenapa berani mengatakan sesuatu yang kontroversial dan mengundang masalah. Kalau tidak, dia takkan berani bertindak sampai sejauh ini, di luar batas toleransi. Hal seperti inilah yang merusak tatanan hidup beragama, berbangsa dan bernegara, substansi yang kacau, umat dijejali dengan narasi yang tidak mendidik. Makanya salut buat mereka yang berani melangkahkan kaki melaporkan orang ini. Kalau tidak diberi pelajaran, rasanya Tengku Zul akan selalu besar kepala, sombong, angkuh, dan bebas berbuat seenaknya tanpa ada yang berani bertindak. Orang ini memang harus sekali-kali diberi pelajaran agar ke depan tidak ada lagi orang yang seperti ini. Seorang kadrun kalau membuat keonaran, masih bisa dimaklumi karena orang kecil, bisa dicinduk dan dibungkam. Saya rasa orang-orang sudah cerdas untuk tidak mempedulikan kadrun ini. Tapi beda kalau tokoh atau pemuka agama. Mereka ceramah, dikenal banyak orang, ucapannya diteladani banyak orang, figur publik sekaligus agama. Bayangkan kalau mereka menyebarkan hasutan, kebencian dan provokasi. Justru mereka inilah yang harus ditindak tegas terlebih dahulu karena narasi mereka bisa ditiru dan dijadikan teladan. Kalau cuma menindak yang receh, rasanya tidak akan berdampak masif. Dulu dia pernah meminta maaf dan mencabut tuduhannya bahwa pemerintah akan melegalkan zina lewat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU PKS. Sekarang kambuh lagi. Bagaimana menurut Anda?